Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Nugraha. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya prodi Teknik Informatika. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang matematika distrik yang mengincar teori bilangan bulat. Kita mulai. Secara tradisional, teori bilangan bulat adalah cabang dari matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat dengan mudah dimengerti sekalipun oleh bukan ahli matematika. Dalam teori bilangan dasar, bilangan bulat dipelajari tanpa menggunakan teknik area matematika lainnya. Pertanyaan tentang keterbagian algoritma Euklidean untuk menghitung faktor persekutuan terbesar, faktorisasi prima, penelitian tentang bilangan sempurna dan konfigurasi dipelajari di sini. Pernyataan dasarnya adalah teorema kecil Fermat dan teorema Euler. Juga teorema sisa Tiongkok dan hukum kerespirokalan kuadrat. Sifat dari fungsi multiplikatif seperti fungsi Mobius dan fungsi pi Euler juga dipelajari. Demikian pula barisan bilangan bulat seperti faktorial dan bilangan Fibonacci. Aritmatika awal. Penuan sejarah paling awal dari suatu sifat matematika adalah fragmen dari tabel pecahan lempengan tanah liat Pliton 322, Larsa Mesopotamia, kira-kira tahun 1800 SM sebelum Masehi. Berisi daftar Pythagoras, display dalam kurung A, B, C, source date, display. Kita loncat saja bagian situnya. Judul di atas kolom pertama berbunyi The Takiltum dari diagonal yang telah dikurangi lebar. Bahwa dari rumus yang dibangun melalui jumlah dalam bahasa modern. Dan bagaimana metode lain menggunakan dengan pertama kali dibuat dan kemudian disusun oleh mungkin untuk penggunaan aktual sebagai tabel, contohnya dengan tampilan ke aplikasi. Tidak diketahui apa aplikasi ini atau apakah mungkin ada. Astronomi Babilonia contohnya baru-baru ini benar menjadi pemilik belakangan. Dengan perlu mengalihkan untuk menyarankan bahwa tabel adalah sumber contoh numerik untuk masalah sekolah. Sementara teori bilangan Babilonia atau yang bertahan dari matematika Babilonia yang dapat disebut demikian yang terdiri dari fragmen tunggal yang mencolok ini. Aljabar Babilonia dalam pengertian sekolah menengah berkembang dengan sangat baik. Sumber-sumber Neoplatonik akhir nyatakan bahwa Pythagoras belajar matematika dari Babilonia. Sumber jauh lebih awal menyatakan bahwa Thales dan Pythagoras bepergian dan belajar di Mesir. Contoh dan cara menghitung bilangan bulat. Untuk menghitung bilangan bulat, detikers membutuhkan operasi hitung. Operasi hitung dalam matematika adalah perlakuan terhadap sebuah bilangan. Operasi hitung dapat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lainnya. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh di bawah ini. Penjumlahan. Penjumlahan dengan jenis bilangan bulat yang sama akan menghasilkan jenis bilangan yang sama. Jika operasi penjumlahan dilakukan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Hal yang sama juga berlaku dengan penjumlahan bilangan bulat negatif. Contoh, 3 plus 2 sama dengan 5. Negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Sementara itu, jika jumlah bilangan pada bilangan positif dan negatif, hasilnya adalah hasil pengurangan kedua bilangan dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan bulat yang memiliki nilai paling besar. Contohnya, negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. 6 ditambah negatif 5 sama dengan 1. Yang kedua ialah pengurangan. Dalam operasi pengurangan, jika simbol pengurangan bertemu dengan simbol minus, hasil penjumlahan akan dijumlahkan. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh pengurangan dari dua jenis bilangan yang sama di bawah ini. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Negatif 3 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 4 sama dengan 1.
Berikut ini adalah contoh pengurangan yang menggabungkan bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya ialah 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Negatif 1 dikurangi 4 sama dengan 3. Yang ketiga ialah perkalian. Perkalian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif, sementara perkalian dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian jika mengalihkan bilangan bulat positif dalam bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kita langsung lihat saja contohnya. 3 dikali 3 sama dengan 9. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 5 dikali 1 sama dengan negatif 5. Negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan 10. Selanjutnya ialah pembagian. Pembagian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif, sementara pembagian dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Kemudian jika membagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Pada dasarnya konsep operasi hitung pembagian bilangan bulat sama dengan operasi hitung perkalian. Contohnya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2. 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 2. Dan negatif 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita masuk ke macam teknik pengambilan sampel. Terdapat beragam teknik pengambilan sampel. Macam teknik pengambilan sampel ini kita gunakan tergantung dari jenis penelitian yang kita pilih. Meski begitu, secara garis besar metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling, random sampling. Random sample yaitu teknik pengambilan secara acak, serta non-probability sampling yaitu non-random sample, teknik pengambilan tidak acak. Masing-masing dari kedua masih memiliki macam jenis pengambilan sampel lainnya, seperti purposive sampling, cluster sampling, snowball sampling, dan lain sebagainya yang akan lebih lanjut kita bahas di bawah ini saja. Kita mengambil dua contoh, yaitu probability sampling. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Teknik jenis ini sesuai digunakan untuk populasi yang besar anggotanya. Dapat kita tentukan terlebih dahulu. Metode ini menggunakan analisis statik untuk membantu penentuan sampel terpilihnya. Terdapat beberapa model, yaitu jenis lain dan teknik random. Non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel non-probability berbalikan dengan sampel probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Menurut Supardi 1993, teknik sampling jenis ini sesuai apabila dipilih populasi yang sifatnya infinite atau besaran anggota populasinya belum atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu sebelumnya. Segitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.